Selamat pagi Opa Oma yang dikasih Tuhan. Cawaan. Puji Tuhan kalau kita pada pagi hari ini kembali boleh bersekutu di dalam persekutuan usia indah. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik, terus memberikan kita kesempatan demi kesempatan sampai saat ini. Mari Opa Oma, kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian. Pujilah selalu Yehova. Pujilah selalu Yehova karena kebaikannya. Pujilah selalu Yehova karena Dia kasih. Pujilah selalu Yehova karena kasih-Nya kekal. Pujilah selalu Yehova, dan soraklah. Puji, 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 puji. Puji, 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 puji. Puji, 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 puji. Karena Dia kasih.赞美耶和华，因为他慈善慈美。你们要赞美耶和华，因为他慈爱。你们要赞美耶和华，因为他慈爱永存。你们要赞美耶和华，欢呼歌颂他，赞美赞美赞美赞美，赞美赞美赞美赞美，赞美赞美赞美赞美，因为他是爱。不急不急不急不急，不急不急不急不急。Puji, karena Dia kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh kami selalu ingin memuji Engkau di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah yang layak dipuji, ditinggikan di dalam hidup kami. Karena Engkau juga bertata di atas pujian kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati kami hari lepas hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan juga Tuhan Engkau terus beserta dengan kami. Kami bersyukur Bapa kalau pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu di dalam persekutuan usia indah. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu bagi kami semua. Opa Oma yang mengikuti persekutuan usia indah minggu lepas minggu sampai saat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami, menerima setiap pujian kami, bahkan juga Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Karena kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan guru Injil Dea yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapilah mulut bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu, juga berkat bagi kami yang mendengarkannya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan waktu persekutuan kami ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih dan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Opa Oma, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian kita membacanya dalam bahasa Mandarin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang dalam bahasa Mandarin, mari kita juga membacanya bersama-sama. 诗篇第100篇第1到第5节，普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他操场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的园，当感谢他，称颂他的名。因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的心事直到万代。Berbahagialah kita Opa Oma yang boleh membaca firman Tuhan. Terlebih lagi jikalau kita mampu melakukan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhanku. Tuhan, aku cintamu, selain Kau tiada yang lain. Tuhan, harapanku, terang-Mu sungguh menarikku. Terang-Mu sinariku, firman-Mu memimpinku, agar ku jalan mengikut-Mu, ikut-Mu, ikut jalan-Mu. Dalam bahasa Mandarin ya. 我心爱的主，除了你，我别无所有。主啊，我仰望你，你荣光深深吸引了我，你荣光来照耀我。引导我，使我心中你
随你，跟随你的路。Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Dea. Shalom, Opa Oma, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, tolong tenangkan hati setiap kami yang hari ini hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan sekali lagi berbicara kepada kami, mengingatkan kami, mereorientasikan pikiran kami dan melihat kehidupan kami sebagaimana Tuhan memandang kehidupan kami. Biarlah setiap kami Opa Oma yang hadir hari ini dapat mengerti firman-Mu, dan biarlah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan boleh pakai menyampaikan firman dengan bahasa yang sederhana sehingga Opa Oma dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Opa Oma. Saya sangat bersyukur karena ini kali kedua saya bisa sharing bareng Opa Oma di Komisi Usia Indah. Sekian lama sudah tidak sharing firman, dan hari ini saya dapat kesempatan yang begitu berharga karena boleh berjumpa dengan Opa Oma. Nah, kali ini saya mengajak setiap Opa Oma gitu ya. Beberapa waktu dalam persiapan saya memikirkan bagian atau topik apa yang kira-kira bisa membuat setiap kita, baik saya juga Opa Oma, dapat diberkati dan kembali diingatkan akan kebaikan Tuhan. Untuk itulah hari ini kita mau membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan dari Daniel pasal yang ketiga ayat 1-8. Daniel pasal yang ketiga ayat 1-8. Tapi kali ini Opa Oma kita akan fokus hanya kepada pasal 17-18. Kendati pun demikian Opa Oma boleh tetap membacanya gitu ya. Membacanya dari tempat masing-masing ayat yang menjadi satu pasal full perikop itu gitu ya. Supaya lebih memahami. Opa Oma izinkan saya membacakan bagian Daniel 3 ayat 17-18 bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan yang berkat bunyi demikian. Jika Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Opa Oma, suatu ketika ada seorang anak kecil dan seorang ayah yang saat itu sedang berjalan di taman. Mereka berjalan di taman dan sembari ayah dan anaknya itu berjalan, mereka sampai di satu spot, sampai di satu tempat, dan itu tempat di mana mereka bisa duduk gitu ya. Ketika mereka duduk bersama, ayahnya sempat mengatakan begini kepada anaknya. Anakku, dengan sebut nama begitu ya. Anakku, tunggu di sini ya. Ayah pergi sebentar. Ayah pergi sejenak, lalu nanti ayah akan kembali. Ayah ada keperluan sebentar. Lalu dengan polosnya seorang anak gitu ya. Dengan polosnya seorang anak, tapi anak ini juga sudah termasuk anak yang cukup remaja, udah memahami gitu ya. Akhirnya anaknya oke, ayah, lalu dia menunggu ayahnya di sana. Sampai suatu ketika waktu berjalan 10 menit, 15 menit, 30 menit, ayahnya tidak kunjung datang. Sampai menit ke-40, ayahnya datang kembali. Tapi bagian yang saya ingin highlight adalah Opa Oma boleh lihat apa yang dialami oleh sang anak. Menanti selama 40 menit untuk seorang anak itu bukan hal yang mudah. Tapi dia mendengarkan apa yang menjadi pesan dari ayah yang dia katakan, ayah akan kembali, tunggu ayah. 40 menit Opa Oma. Bila kita saja disuruh tunggu selama 15 menit gitu ya, untuk dijemput dia antar ke gereja, itu aja udah gelisah ya Opa Oma ya. Nah ini seorang anak disuruh nunggu selama 40 menit, dan ternyata anaknya mendengar, percaya juga bahwa ayahnya akan datang, dan taat apa yang
Ayahnya katakan, tunggu ya nak, ayah akan pulang. Ini akan menjadi bagian yang juga akan diceritakan dalam perikop hari ini, Opa Oma. Di Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Nah, sebelumnya saya mengajak kita untuk melihat latar belakang dari kisah Daniel atau perikop ini. Opa Oma, kitab Daniel merupakan kesaksian akan kuasa Allah dan perlindungannya kepada tentunya umatnya pada masa itu ya Opa Oma ya. Bangsa Israel tuh sering kali mengecewakan hati Tuhan. Memilih Tuhan lain gitu ya. Bahkan mereka sering jatuh dalam berbagai jenis dosa. Meninggalkan Tuhan, berpaling, dan lain sebagainya. Bahkan hukum Taurat yang pada masa itu diberikan pun mereka langgar gitu ya. Hal-hal yang dari hal kecil sampai hal besar pun bisa membuat bangsa itu pada masa itu mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Sebagai hukuman Allah akhirnya membawa mereka kepada pembuangan ke tanah Babel. Di tanah pembuangan ternyata godaan itu bukan semakin sedikit, Oma. Makin banyak, makin gede gitu ya, makin besar gitu. Di sana orang Israel hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kepercayaan berbeda-beda. Memuja berbagai jenis dewa-dewi. Sampai seorang raja yang bernama Nebukadnezar, yang adalah raja yang paling lama memerintah dan dinilai paling sukses dalam kerajaan Neo-Babilonia, pada masanya, akhirnya pada masa puncak kejayaannya, di pasal ketiga kita melihat Raja Nebukadnezar membuat sebuah yang namanya patung emas. Bayangin ya, Opa Oma ya, patung emas yang tingginya 27 meter. 27 meter setinggi apa begitu ya? 27 meter tingginya, lebarnya tuh 2,7 meter gitu ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah ini Opa Oma, apakah tujuan patung ini didirikan atau patung ini dibuat gitu ya? Apa tujuannya patung ini dibuat? Ya kita semua tahu adalah itu menjadi citra Nebukadnezar, gambaran kekuasaan dari si Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Dan kendati pun masih banyak alasan lainnya, tapi yang kita tahu bahwa Sadrak, Mesak yang pada saat itu adalah masyarakat di dalamnya, seluruh warga pada masa itu diminta untuk apa? Menyembah patung yang sudah didirikan itu. Patung emas itu ya. Termasuk yang tadi saya bilang ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang pada saat itu adalah termasuk dari masyarakat di masanya gitu ya, di masa itu. Akan tetapi Opa Oma tahu pasti cerita ini ya. Cerita Daniel dan rekan-rekannya. Mereka memilih untuk tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi ada akibat Opa Oma. Ya, Opa Oma kan sudah lebih tahu gitu ya. Sesuatu pilihan pasti ada akibat. Ada sebab, ada akibat gitu ya. Ada akibat yang mereka dapati. Mereka diancam oleh pemimpin pada masa itu. Kalau mereka tidak menyembah patung itu, maka pasti mereka akan menerima hukuman. Hukuman apa itu? Hukumannya nggak main-main Opa Oma. Ingat ya, masih hukuman apa? Iya betul. Hukuman mati. Dengan cara apa? Caranya juga aneh begitu ya. Dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi Opa Oma, yang menjadi luar biasa dan menjadi pengingat bagi saya adalah jawaban yang diberikan oleh mereka kepada Raja Nebukadnezar di ayat yang 17 dan 18. Jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari talam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan mau memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Opa Oma, ini menjadi jawaban yang merupakan jawaban yang
Luar biasa. Mengapa? Mari kita lihat mengapa jawaban ini menjadi jawaban yang mengubahkan hati orang-orang yang ketika membaca bagian perikop ini juga. Mengapa bisa dikatakan jawaban ini demikian? Ada dua alasan utamanya. Dua alasan utama itu iman mereka yang diiringi dengan kepercayaan dan ketaatan. Trust and obey. Percaya dan patuh gitu ya, sama aja itu Oma ya. Jadi pertama itu ada unsur kepercayaan. Trust kepada Allah. Mereka percaya dengan segenap hati bahwa Allah yang maha besar sanggup melepaskan mereka dari hukuman mati. Hal tersebut dikuatkan dengan komitmen mereka ketika mereka memilih untuk tidak berkompromi terhadap pilihan-pilihan yang ada. Artinya, Oma, mereka akan tetap percaya, mereka akan tetap memilih untuk tidak menyembah karena mereka hanya mau dan akan terus menyembah kepada Allah yang mereka sembah. Meskipun ada kemungkinan mereka tidak dilepaskan dari perapian, dari dapur apinya Nebukadnezar. Dengan kata lain, Oma, meskipun Allah tidak memenuhi keinginan mereka untuk lepas dari dapur perapian itu, mereka akan tetap percaya. Mereka akan tetap percaya kepada Tuhannya. Mereka tidak akan menyerah ataupun mundur dari iman mereka. Kepercayaan yang seperti inilah adalah kepercayaan yang total, pasrah sepenuhnya, dan yakin akan keputusan Allah sebagai satu-satunya Tuhan bagi manusia. Ini luar biasa, Oma. Jadi di sini kita bisa menemukan bahwa trust yang benar, kepercayaan yang benar adalah bukan pada waktu Tuhan selalu menjawab iya pada apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan. Barulah di situ kita percaya kepada Dia. Tidak, Oma. Tetapi kepercayaan adalah kita akan tetap percaya Dia, keputusannya, dan membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tidak dapat dipungkiri ada masa-masa tertentu dalam hidup kita memang di mana Tuhan memberi jawaban yang berbeda dengan keinginan kita. Di saat inilah, Oma, kepercayaan kita diuji. Apakah kita masih bisa percaya pada Allah atau tidak? Apakah saya dan Oma memilih tetap bertahan dalam iman atau mundur? Mundur dan menyerah dan putus asa tentunya. Nah, ini yang luar biasa ya Oma ya. Kita perlu renungkan kembali bagaimana bahwa trust kepada Allah itu bukan pada saat yang hanya ketika Tuhan jawab apa yang menjadi kerinduan kita. Kita harus punya iman seperti itu Oma. Jika Tuhan melepaskan kita, jika Tuhan mau melepaskan kita, Tuhan pasti mau melepaskan kita. Dari kesengsaraan, dari derita, dari sakit penyakit, dari semua yang mungkin saat ini sedang kita alami ya Oma ya. Jadi kendati pun hari ini kita sudah berdoa bertahun-tahun untuk Tuhan sembuhkan dari rasa sakit ini, penderitaan ini, dilepaskan dari yang namanya kekurangan dana, dilepaskan dari yang namanya keluarga yang tidak akrab, keluarga yang tidak peduli dari satu sama lain. Tapi ternyata sampai detik ini Tuhan belum menjawab itu. Kita akan tetap memilih percaya kepadanya. Sekalipun keinginan kita itu belum terjawab oleh Tuhan. Trust di satu pihak percaya bahwa memang Tuhan itu mampu. Bila memang Dia mau, bila memang Tuhan mau. Tapi di pihak lain Oma, kita harus bisa tunduk. Tunduk pada peraturan dan kehendaknya Tuhan. Meski Dia memberi jawaban yang berbeda dari setiap yang kita inginkan, doa kita, atau Dia tidak menjawab sama sekali ya Oma ya, dengan apa yang kita mau, kita harus tetap tunduk. Begitu pula dengan kita. Ketika apa yang kita harapkan dan kita inginkan berbeda, maka seharusnya respon kita adalah tetap percaya.
percaya. Gitu ya Opa Oma ya, jadi kita tetap percaya dalam kondisi apapun, dijawab atau tidak kita tetap percaya. Di samping itu Opa Oma, alasan kedua mengapa jawaban mereka ini jawaban yang menunjukkan iman yang sesungguhnya adalah ada unsur ketaatan di bagian kedua. Patuh, obey, taat ya, taat, patuh, obey itu sama ya Opa Oma ya. Ketaatan. Obedience. Sadrak, Mesak, dan Abednego nih Opa Oma tetap taat pada perintah Tuhan tentang penyembahan dan tidak menyembah patung buatan sang raja itu. Dalam hal ini Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan ketaatannya. Apa yang Tuhan perintahkan, jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun. Mereka lakukan tidak? Tidak. Itu bentuk ketaatan tidak? Bentuk ketaatan Opa Oma. Meskipun semua masyarakat di sana itu menyembah patung itu, justru ketika orang lain menyembah, mereka tetap berdiri. Ketika semua orang di sekitar mereka menunduk gitu ya, umpamanya menunduk menyembah patung, mereka tuh kelihatan banget gitu ya. Kalau ada di gambar-gambar sekolah minggu, masa-masa sekolah minggu ya, mereka tuh bertiga berdiri gitu ya. Yang lain masyarakat pada masa itu tuh pada nunduk gitu, nyembah patung gitu. Nah ini luar biasa Opa Oma ya, bila kita mengalami kondisi seperti ini Opa Oma, di mana kita sendiri berbeda dengan banyak orang karena ketaatan kita kepada kebenaran yang tetap kita pertahankan. Apakah kita mampu bertahan dalam kondisi tersebut? Apakah kita tetap taat pada apa yang Tuhan inginkan? Kalau di antara keluarga kita ada yang masih belum percaya gitu ya, masihkah kita mampu tetap bertahan menunjukkan ciri khas orang percaya, murid Kristus itu? Kendati pun orang-orang di dalam keluarga kita itu tidak mau dan tidak akan melakukan ciri khas dari murid-murid Kristus itu. Tetap berdoa, tetap bersaat teduh, tetap menjalin relasi dengan Tuhan di tiap minggunya. Itu kan kalau di non-Kristen bisa jadi mereka tidak punya ketentuan itu. Tapi bagi umat percaya, saat teduh, doa pagi, atau termasuk termasuk dengan ibadah-ibadah kita, itu kan bagian dari bentuk ciri khas seorang orang percaya. Jadi Opa Oma, sekali lagi kuncinya adalah lakukan apa yang Tuhan mau. Itulah bentuk ketaatan. Gimana kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Nah, itu dia sebabnya kita tuh perlu sekali membaca firman Tuhan. Saya percaya ya, karena saya beberapa kali mendengar kesaksian dari Opa Oma yang sudah mulai beberapa kali bertemu. Orang-orang Opa Oma di GPM Kelapa Gading ini adalah orang-orang yang memang tekun membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan berkali-kali mengulang pun bukan jadi masalah. Nah, itulah yang perlu kita pertahankan. Tetap baca firman Tuhan, karena dari firman Tuhan itulah kita tahu apa yang ingin Tuhan inginkan dari kita untuk kita lakukan ya Opa Oma ya. Sampai di akhir bagian pembahasan hari ini Opa Oma, pada akhirnya saya ingin menyampaikan kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Tuhan kita seharusnya tidak lagi bergantung pada apa yang menjadi jawaban Tuhan. Kalau Tuhan jawab, aku percaya. Kalau Tuhan enggak jawab, aku enggak mau percaya ya. Jangan begitu lagi ya Opa Oma ya. Akan tetapi kepercayaan kita tetap sepenuhnya kita letakkan kepadanya. Dan di dalam kepercayaan itu kita menaruh yang namanya ketaatan. Jadi enggak bisa Opa Oma kita percaya aja tanpa taat ya. Kita percaya, tapi gue gak mau taat, tapi aku gak mau taat pada apa yang Tuhan katakan. Tidak Opa Oma, semua harus diiring. Kita percaya, kita juga taat. Jadi jalannya beriringan ya Opa Oma ya. Jangan percaya doang tapi gak ada ketaatan, tapi kita harus mengiringi bersama. Saya percaya dan saya taat, maka saya lakukan itu bersama. Jadi trust dan obey itu harus berjalan beriringan. Biarlah firman Tuhan hari ini Opa Oma boleh menghiburkan Opa Oma.
Sekalipun dalam kondisi yang masih menantikan jawaban Tuhan mungkin, tetaplah taat padanya, tetaplah percaya padanya. Suatu masa yang indah akan ada janji yang sudah Tuhan sediakan, dia akan genapi pada waktu dan rencananya Tuhan. Jangan menanti apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita kehendaki, tapi nantikan rencana Tuhan yang sangat indah yang sudah dia kerjakan, sudah dia rencanakan bagi kita sejak dalam kandungan. Dan sekarang Bapak mau udah beranjak lebih dewasa ya. Jadi nantikanlah rencana itu akan tergenapi pada masanya nanti. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita ya Bapak Mama ya. Untuk menjadi seorang yang memiliki kepercayaan dan ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, suka ataupun duka, senang atau susah, kita letakkan kepercayaan dan ketaatan kita itu kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh beriman penuh kepadanya. Percaya dan taat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur karena sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kami untuk percaya dan taat pada Tuhan membutuhkan kekuatan yang ekstra, kekuatan yang lebih. Tapi kami meyakini kepercayaan dan ketaatan yang kami lakukan buat Tuhan tidak akan sia-sia, tidak akan terbuang percuma. Karena kami tahu siapa yang kami percaya, kami tahu siapa yang kami taati, yaitu Tuhan Sang Juru Selamat yang sudah memberikan hidupnya bagi kami. Biarlah itu menjadi pengingat atas kami Tuhan, bahwa Kristus menjadi pusat kehidupan kami yang membawa kami akan semakin melihat karya Tuhan akan tergenapi melalui waktu dan karya Tuhan. Untuk itulah kami sebagai orang percaya hanya perlu melakukan kepercayaan yang penuh padamu dan ketaatan akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi hati setiap oma-oma, memberikan terus sukacita dalam hati dan memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani bagi oma-oma. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami berdoa kepadamu. Amin. Ya Opa Oma, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan menginginkan kita percaya dan patuh akan kebenaran firman-Nya. Mari kita meresponinya dengan pujian percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah.
顺服，因为他这以外不能得耶稣喜爱，唯有信靠顺服。每当有一点黑影，没有一片乌云，能迷茫当他笑容显露，没有疑惑畏惧，没有流泪忧虑，能存在若我心靠顺服，心靠顺服，因为除这以外不能得耶稣喜爱，心靠顺服。Opa Oma, saat ini kita akan menyembah Tuhan juga dengan persembahan kita, karena Tuhan baik begitu mengasihi kita ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membawa persembahan kita. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus, Engkau penuh kasih. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau memberkati kami hari lepas hari kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Bahkan juga Tuhan, untuk semua itu kami bersyukur. Saat ini kami membawa sebagian daripada apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya Tuhan Kau terimalah persembahan kami ini. Sucikan, kuduskanlah persembahan kami ini. Sehingga sungguh Tuhan, persembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan juga Tuhan boleh dipakai di perkusuhan usia indah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Opa Oma, kita akan membawa persembahan kita naikkan pujian Hidupku Bagimu. Hatiku
Opa Oma, saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin Guru Injil Dea. Mari Opa Oma kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepada Tuhan yang kami sembah. Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kami anak-anak Tuhan, Opa Oma boleh berkumpul bersama, beribadah bersama dan menikmati perjumpaan bersama Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk setiap momen-momen baik yang kami dapati dalam ibadah hari ini, baik melalui pujian, baik melalui firman Tuhan, dan baik dalam setiap doa-doa yang kami naikkan. Kami berdoa biarlah persekutuan atau ibadah ini bisa menjadi tempat kami untuk kembali dekat dengan Tuhan, semakin mencintai dan mengenal Tuhan. Tuhan, hari ini juga kami bersyukur untuk setiap Opa Oma yang masih dalam keadaan sehat. Tuhan terus berikan kesehatan bagi setiap kami, sukacita, kendati pun mungkin kondisi tidak membuat kami sukacita, namun biarlah hati kami bersuka, sehingga itu juga yang membuat jiwa raga kami tetap boleh dalam keadaan sehat. Kami pun teringat di tengah-tengah kesehatan yang kami miliki ada Opa Oma, ada rekan-rekan kami yang masih dalam kelemahan tubuh, yang masih menanti jawaban Tuhan untuk Tuhan memulihkan. Untuk itulah kami bersehati bersama, berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, Opa Oma lainnya yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong berkati, mungkin dalam kondisi ini dia semakin rindu untuk melihat dan mengalami Tuhan. Untuk itulah kami berdoa biarlah kesehatannya boleh lekas pulih dan boleh kembali menikmati hari-hari persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk obat-obatan yang dikonsumsi, keluarga yang mendampingi, bahkan dirinya sendiri yang membawa sukacita dalam dirinya itu sehingga boleh membawa dampak bagi kesehatannya. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat. Itulah yang kami imani. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk masa-masa pandemi ini, biarlah di masa menjelang kami menanti berakhirnya pandemi ini, kami tetap memiliki pengharapan yang sama di dalam Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, bila Tuhan mengizinkan, kami rindu Opa Oma bisa datang, beribadah secara onsite, menikmati persekutuan bersama komunitas kami, sebagaimana dulu kami pernah alami. Dan biarlah Tuhan, harapan kami ini juga menjadi kerinduan Tuhan atas komisi Usia Indah. Kami berserah kepada Tuhan, kami berencana, namun biarlah Tuhan yang biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam komisi ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Opa Oma, persekutuan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan kita kembali bertemu pada Jumat yang akan datang.